Argumen dari pembicara pro pemerintah sangatlah dalam cakupan yang sangat kecil, yakni hanya dalam negara Indonesia, padahal konteks yang dibicarakan adalah negara berkembang. Pembicara tim pro pemerintah mengatakan bahwa dalam negara Indonesia sangatlah kekurangan dokter. Padahal banyak sekali universitas-universitas di Indonesia yang membuka fakultas kedokteran, bahkan banyak menciptakan dokter-dokter muda. Masalahnya adalah negara kita hanya kekurangan fasilitas, bukan kekurangan dari sumber daya manusianya. Maka dengan jelas argumen pembicara pro pemerintah sangatlah salah karena sumber daya manusia kita sangatlah banyak menjadi dokter-dokter muda. Dan malah masalahnya terletak pada fasilitas-fasilitas di daerah terpencil yang sangat kurang memadai. Pembicara pro pemerintah juga mengatakan bahwa biaya UKT mahasiswa saintek sangatlah mahal. Argumen tersebut ternyata salah karena banyak sekali beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan swasta, dan bagi yang tak mampu sekalipun. Maka dalam konteks ini, argumen tim pemerintah sangatlah salah dan fatal karena kita bisa mengambil beasiswa untuk masuk fakultas-fakultas saintek. Bahwasanya fakta di lapangan menyatakan bahwa banyak sekali anak saintek yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan akibat dari kurangnya luasnya jaringan relasi mereka serta keluasan mereka dalam bersosialisasi di masyarakat. Sedangkan anak soshum nyatanya banyak sekali yang bisa mendapatkan pekerjaan karena mereka mempunyai privilege dalam mendapatkan jaringan relasi mereka karena mereka sangat mementingkan yang namanya sosialisasi di dalam masyarakat. Dengan seperti itu, negara berkembang ingin selalu menjadi negara maju. Bahwasanya negara berkembang juga bisa mencontoh dari negara-negara yang dulunya berkembang menjadi negara maju. Seperti India yang sangat menitik beratkan pada industri perfilman mereka yang sudah mulai mendunia, beserta para artis-artis mereka yang mulai mendunia di kancah internasional. Tak hanya itu juga, Korea yang mulai bertransformasi menjadi negara maju dengan industri K-pop mereka serta K-drama mereka yang bisa menginfluence para penonton industri mereka tentang budaya-budaya dari mereka. Maka argumen saya yakni pemahaman komprehensif terhadap tantangan sosial bahwa ilmu sosial memungkinkan untuk memahami akar penyebab masalah sosial yang kompleks di negara berkembang seperti kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pembangunan, solusi teknologi murni mungkin tidak efektif atau berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan manajerial bahwa ilmu sosial membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, manajerial dan analitis yang penting bagi pemimpin masa depan dalam negara berkembang. Kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan masyarakat secara holistik adalah aset berharga dalam mengelola sumber daya kita. Buktinya bahwa banyak sekali pemimpin sukses di negara berkembang memiliki latar belakang pendidikan di ilmu sosial karena pemahaman mereka tentang dinamika sosial dan budaya membantu mereka mengarahkan negara mereka menuju arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Integrasi pengetahuan dan keberlanjutan lingkungan bahwa pendidikan sosum memungkinkan integrasi pengetahuan antara ilmu sosial dan alam, memungkinkan negara berkembang untuk mengembangkan solusi berkelanjutan terhadap tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Buktinya bahwa kombinasi antara pemahaman dan kebijakan lingkungan dan praktik-praktik keberlanjutan dalam membantu negara-negara berkembang mengurangi kerentanan terhadap bencana alam dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Maka Dewan ini sangat tidak menyetujui bahwa jika pada negara berkembang harus menekankan pada ilmu STEM. Sedangkan bahwasanya ilmu sosum juga sangat penting karena mengutamakan talenta pelajar di bidang sosum di negara berkembang, membawa manfaat yang sangat signifikan dalam pembangunan fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendidikan dan penelitian di bidang ini memainkan peran kunci dalam membangun pemimpin yang berpengetahuan luas, mempromosikan partisipasi publik yang kuat, dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk menangani tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat negara berkembang saat ini. Terima kasih.